Jadi cara pembelajarannya, teman-teman ini nanti di akhir bisa mampu ya menjelaskan definisi status gizi, bisa menjelaskan klasifikasi status gizi, bisa menjelaskan cara mengidentifikasi status gizi untuk bayi, remaja, unta dewasa, ibu hamil, sampai menopause juga. Yang keempat, mempraktikkan pemeriksaan status gizi. Jadi untuk bayi, balita, dan selain menopause itu dia ada perbedaan kayak gitu ya. Nah, status gizi itu adalah keadaan keseimbangan antara yang diasup dan juga kebutuhannya. Jadi kita sudah pernah saya lihatkan nih ya, angka kecukupan gizi atau AKG. AKG itu bentuknya tabel gitu kan ya. Nah, itu dia per umur, ada range umurnya dan juga per gender itu beda-beda. Jadi misalkan untuk usia nih ya, 19 sampai 24 tahun untuk kalorinya laki-laki dan perempuan itu berbeda. Yang laki-laki misalkan 2.400, yang perempuan 2.200, jadi ada perbedaan di situ. Nah, ini bisa kita jadikan patokan. Ini adalah kebutuhannya. Terus yang kita asup, nah ini nanti dinilai pakai dietary intake. Jadi ada toolsnya, entah itu mau pakai yang 24 hour recall, nih saya sebutin toolsnya, 24 hour recall, atau mau pakai food frequency questionnaire, itu tergantung dengan tujuan kita mengambil data itu untuk apa? Untuk mengetahui pola konsumsi atau untuk mengetahui kebiasaan. Gitu. Nah, di sini ya, ini bayangannya seperti ini. Jadi kalau gizi kurang itu dia, kebutuhannya itu dia segini, yang diasup hanya segini. Tentu dia akan kurang gitu kan ya. Masih banyak gitu kan ya kebutuhan yang tidak tercukupi. Gitu. Kalau gizi baik, apa yang dikonsumsi sama dengan apa yang dibutuhkan. Kalau gizi lebih, jadi yang diasup itu dia lebih. Jadi misalkan tadi cewek 2.200 ya gitu ya. Sehari-hari yang dikonsumsi kalorinya itu adalah 2.500 setiap hari. Kita asumsikan seperti itu. Lama-kelamaan pasti di situ ada penumpukan lemak gitu ya. Ada ya penumpukan lah ya kayak gitu. Nah, lama-kelamaan dia juga akan berlebih gitu ya berat badannya. Seperti itu. Nah, kalau misalkan seperti ingin mengurangi berat badan, gitu, jadi memang asupannya di sini lebih kecil atau disebut juga defisit kalori, defkal, gitu ya. Tapi tentunya dia harus berpatokan dengan gizi seimbang. Jadi nggak benar-benar nggak konsumsi nih, misalkan aku konsumsinya sehari ini cuma makan buah-buahan aja dah, atau konsumsinya aku hari ini hanya makan jus sayur-sayuran dah kayak gitu. Nah itu nggak bisa karena tubuh itu dia butuh kayak gitu ya asupannya dari karbohidrat, dari protein, dari lemak, dan dari mikronutrien lainnya. Kalau kita ingin menurunkan berat badan tapi caranya ekstrim, lama-kelamaan ya memang berat badannya turun nih kayak gitu. Tapi akhirnya imun kita turun, kita sakit kayak gitu ya, bisa masuk rumah sakit, tidak bisa berkegiatan secara maksimal kayak gitu. Ataupun kalau dia ini ya penurunannya secara drastis banget kayak gitu ya. Nah, itu bisa kita ada komplikasi nih ke penyakit lainnya juga. Jadi defisit kalorinya itu bertahap pengurangannya. Jangan sampai oh ini aku mau turun 1.000 kilokalori kayak gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi bertahap karena untuk mendapatkan berat badan ideal dan juga mendapatkan tubuh yang sehat itu memang dia harus merutinkan karena kan kita akan membentuk pola konsumsi ya. Nah, pola konsumsi kan dibentuk kalau dia sudah ada kebiasaan. Kebiasaan itu dibentuk juga tidak 1, 2, 3 hari atau seminggu atau sebulan, tapi berbulan-bulan. Makanya memang mempertahankan atau konsisten itu dia susah. Dan penurunan berat badan itu yang bagus itu sebulan bisa sampai 3 nggak sampai 5 lah ya. Jadi 2 minggu itu dia 0,5 sampai 1, 0,5 sampai 1,5 kayak gitu. Jadi 1 bulan itu sekitar 3 kilokalori, idealnya seperti itu. Gitu ya. Jadi biar tubuh kita tuh nggak kaget gitu kan ya. Nah, tujuan penilaian status gizi ini secara ininya ya, penilaiannya ya, jadi bukan untuk menilainya gitu. Metodenya gitu. Jadi yang pertama memberikan gambaran secara umum mengenai metode penilaian status gizi.
Jadi kita mau metodenya apa nih? Jadi nanti kan ada beberapa. Nah, setiap metode itu dia punya kayak kekurangan kelebihannya. Jadi misalkan nih orang ini sakitnya sakit hipertensi nih. Jadi penilaian status gizinya mau pakai yang apa nih untuk melihat kadar tekanan darah atau untuk melihat kadar natriumnya gimana nih. Jadi kan beda-beda ya penilaiannya kayak gitu. Terus yang selanjutnya memberikan penjelasan mengenai keuntungan dan juga kelemahan dari masing-masing metode yang ada. Selanjutnya memberikan gambaran singkat mengenai pengumpulan data, perencanaan, dan juga implementasi. Jadi setelah misalkan sudah dinilai nih, jadi kalau teman-teman di posyandu kayak gitu ya, nanti kan bidan juga ikut serta, gitu. Tapi pesertanya biasanya nggak full kayak gitu ya. Jadi pas waktu di akhir ataupun dia memonitoring kayak gitu hasil dari tumbuh kembang atau dia komposisi tubuh dari si bayi dan juga balita gitu. Jadi di sini untuk mengidentifikasi individu atau kelompok yang berisiko malnutrisi. Jadi anak ini malnutrisi atau enggak nih? Malnutrisi itu dia kekurangan nutrisi ya. Jadi entah dia stunting, entah dia itu underweight ataupun dia apa namanya stunting tadi udah ya. Sama wasting kayak gitu itu namanya malnutrisi gitu. Nah, di sini juga untuk mengukur hubungan antara gizi dan juga kesehatan. Ya, jadi memang kalau misalkan gizi kita cukup tadi ya, jadi kan normal ya status gizinya. Kalau misalkan kita status gizinya kurang, tentu kita akan terkena penyakit lainnya nih. Misalkan kita status gizinya kurang nih, status gizinya kurang, kita nafsu makannya itu turun, imunitasnya juga turun. Nah, risiko terkena infeksi juga dia akan lebih tinggi. Selanjutnya untuk menentukan jenis intervensi gizi dalam meningkatkan status gizi. Jadi tadi sebenarnya saya ngomongin sini ya, tadi ya. Terus tadi kok saya ngomongin sini ya. Nah, maksudnya tadi yang bidan itu, misalkan pada status gizinya itu dia sudah ketahuan nih, gitu. Oh ini anak ini malnutrisi, terus anak ini misalkan overweight atau kegemukan atau dia obesitas kayak gitu. Nah, kita bisa melaksanakan program yang memang ada gitu di puskesmas. Misalkan kalau untuk kurus kayak gitu ya, underweight kayak gitu, ataupun wasting kayak gitu, ataupun stunting, nah itu ada program nih dari pemerintah, yaitu pemberian biskuit atau PMT, namanya PMT pemulihan, kayak itu pemberian makanan tambahan pemulihan. Seperti yang kita pelajari kemarin ya, jadi PMT pemulihan itu untuk anak balita yang memang dia kurus, underweight, wasting juga bisa, terus dia stunting juga bisa, dan juga ibu hamil yang dia KEK, kurang energi kronis, gitu ya, ketika dia nilainya kurang dari 23,5. Nah, kita lanjut lagi ke manfaat ya. Jadi ini untuk mencari jenis intervensi tadi. Intervensi gizinya itu seperti apa? Tadi misalkan kalau stunting atau underweight gitu ya, memberikan PMT pemulihan kayak gitu. Kalau dia dirawat inap, itu dia intervensinya beda. Karena kan dia konsumsinya berbeda gitu kan ya. Tidak seperti orang normal pada umumnya tidak sakit kayak gitu. Jadi misalkan oh ini si ibunya ini dia punya penyakit hipertensi. Tensinya dia sudah tinggi gitu kan. Kalau hipertensi kan ada hipertensi yang masih rata-rata yang masih tinggi kayak gitu. Nah, jadi ada beberapa diet rendah garam 1, 2, 3. Nah, ibunya masuk yang mana nih? Ini disesuaikan sama tingkat hipertensinya. Terus misalkan ibunya ternyata sulit menelan. Gitu. Nah, bentuk makanannya pun juga tidak boleh makanan oral yang dia bentuk makanan biasa. Teksturnya harus menyesuaikan. Apakah dia nanti bisa tertelan dengan baik. Gitu. Jadi lebih halus ataupun bubur. Atau misalkan dia tidak bisa mengonsumsi makanan lewat oral gitu ya, lewat mulut. Nanti bisa pakai NGT. Jadi kita memaksimalkan nih apa yang asupan makanan tuh dia harus masuk kayak gitu. Jadi kalau misalkan dia nggak bisa makan kayak gitu ya dari mulut, nah itu bisa dimasukkan lewat NGT. Terus juga untuk memonitoring efek dari intervensi gizi. Jadi kalau yang rawat inap tadi, misalkan ya, oh ini dia lama-kelamaan
tadi yang hipertensi, ini tensinya sudah mulai normal nih, kayak gitu. Nah, kita masih menggunakan ini diet rendah garam kayak gitu, terus ibunya ini juga bisa menelan, sudah bisa menelan. Berarti teksturnya itu kita menggunakan makanan oral biasa, makanan biasa. Jadi makanan nasi biasa, bukan yang bubur. Terus misalkan yang tadi yang rawat jalan kayak gitu ya, PMT pemulihan yang diberikan untuk balita. Cara monitoringnya dengan berat badannya juga. Berat badannya kan sebelumnya kalau diberikan PMT pemulihan itu salah satu parameternya itu adalah dia ada penurunan berat badan 2 bulan berturut-turut. Jadi di bawah kenaikan berat minimal atau KBM. Kayak gitu. Jadi kita pemberiannya itu kan maksimal 90 hari ya, gitu. Nah, kita cek nih, kalau posyandu kan sebulan sekali ya, gitu. Jadi kita cek kira-kira sudah naik atau belum nih berat badannya. Tapi memang ketika kita memberikan PMT pemulihan, tentunya untuk makanan lokal atau makanan yang dibuat sendiri itu tetap jalan. Jadi tidak hanya kita hanya menggunakan atau hanya memberikan PMT pemulihan, nanti tetap kurang, gitu ya. Nah, ini sudah sering ya lihat seperti ini ya. Jadi masalah gizi ini dia memang mempunyai akar masalah, penyebab utama dan juga penyebab tidak langsung dan juga langsung. Gitu. Jadi makanya di Indonesia ini ya, tenaga kesehatan yang dia semuanya lah ya kayak gitu. Yang memang dia contohnya kasusnya ini stunting kayak gitu. Ini masih menjadi masalah yang utama. Jadi masih menjadi 5 besar masalah utama yang terkait gizi juga. Gitu. Karena memang tidak hanya penyebab langsung saja yang mau kita kurangin, tapi juga akar masalahnya ini kan susah ya untuk ditanggulangin kayak gitu. Karena krisis ekonomi kayak gitu ya, ataupun di penyebab utamanya lah ya. Gitu. Kalau krisis ekonomi, kalau di biasanya ini negara-negara yang dia ada ini ya, ada perang kayak gitu, yang dia akhirnya di blok gitu ya bagian perdagangannya kayak gitu. Penyebab utamanya coba kita bahas nih, kemiskinan gitu ya. Jadi di Indonesia ini kemiskinan juga masih banyak ya gitu. Jadi kalau di mereka itu miskin kayak gitu ya, sebenarnya memang salah satu program yaitu pemberian BLT. Pemberian BLT-nya pun sebenarnya juga tidak maksimal karena kalau diberikan uang tunai maka uangnya itu dia tidak difokuskan dengan pembelian kebutuhan primer. Jadi misalkan dikasihkan uang nih per bulan misalnya 300 kayak gitu. Nah, ini 300 ini dia tidak digunakan untuk memenuhi kebutuhan primer. Jadi apa biasanya beli rokok, beli yang memang kebutuhan tersier. Kayak gitu. Akhirnya yang kebutuhan primer juga tidak tercukupi. Itu ya seperti ini makannya harus bervariasi di sini supaya memang kebutuhan di rumah tangga itu dia tercukupi makanannya. Kayak gitu. Dia juga di sini penyebab tidak langsungnya juga masih banyak nih di Indonesia. Kalau ini kan dia misalkan penyebab utamanya pendidikan gitu ya. Jadi pendidikan belum merata. Walaupun sudah ada program nih berapa? Kalau dulu kan 9 tahun ya sekolah gratis. Kalau sekarang sudah 12 tahun sekolah gratis gitu. Nah, ini memang pendidikan itu belum merata terkait juga infrastrukturnya. Infrastruktur ataupun SDM-nya. Yang dia di daerah-daerah yang apa namanya daerah yang agak terpencil gitu ya, agak di pedalaman gitu, ada infrastrukturnya, ada sekolahnya, jalannya juga walaupun nggak bagus bisa dilalui kayak gitu, tapi SDM-nya di situ tidak terpenuhi. Anak sekolah di situ kan akhirnya juga nggak mendapatkan fasilitas pendidikan yang mumpuni gitu kan ya. Akhirnya mereka kerja di situ kayak gitu ya. Akhirnya pengetahuannya pun juga terbatas. Nah, di sini penyebab tidak langsungnya tuh ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga karena memang tadi kemiskinan dan juga pendidikan, pengetahuan terkait makanan itu dia tidak bagus gitu. Misalkan sehari itu harus ada karbohidrat, protein, lemak gitu. Jadi protein itu tidak harus mahal yang dia dari
apa namanya, daging-dagingan atau unggas kayak gitu. Tapi kalau memang dia sanggupnya misalkan nih ya tempe tahu, nah itu nggak masalah gitu. Baiknya juga misalkan ditambah nih ya telur, walaupun misalkan telurnya ini satu keluarga dibagi jadi 4 kayak gitu. Tapi di situ sudah ada peningkatan kayak gitu ya. Nah, ini asuhan ibu dan anak juga ini terkait pengetahuan. Nah, asuhan ibu dan anak ini dia asuhan terkait perawatan, gitu ya. Perawatan di sini itu terkait pemberian imunisasi diberikan atau tidak nih, kayak gitu. Vaksin, pemberian vitamin, kayak gitu juga. Jadi kan ada ya ibu-ibu yang menganggap oh imunisasi itu anak saya ini dia kalau disuntik jadi panas berhari-hari, kayak gitu misalkan. Saya nggak mau anak saya jadi nangis, jadi sakit kayak gitu. Nah, akhirnya kan tidak ada imunisasi. Dan juga beberapa masih sekarang ini sampai sekarang ini masih ada pro kontra ya gitu ya terkait imunisasi gitu. Padahal sudah ada fatwa MUI-nya gitu ya. Nah, itu terkait asuhan yang keperawatan tadi. Asuhan ibu dan anak terkait makanan kayak gitu ya. Jadi dipilihin nih makanan yang bagus yang sesuai dengan umurnya tadi ya. Jadi sebelum usia 6 bulan harusnya diberikan ASI eksklusif. Kalau di atas 6 bulan sudah diberikan MT ASI. Gitu. Yang terakhir asuhan ibu terkait kognitifnya. Jadi disediakan di situ mainan kayak gitu ya. Mainannya tidak harus misalkan beli kayak gitu, nggak bisa nyewa ataupun bisa buat sendiri. Sekarang sudah banyak nih di YouTube itu tutorial gitu ya cara membuat mainan gitu. Jadi mainan DIY gitu. Jadi buatan sendiri untuk melatih kognitif anaknya gitu. Jadi jangan buru-buru oh ini saya nggak punya waktu terus akhirnya diserahin tuh HP-nya ke anaknya supaya anaknya lihat entertain kayak gitu dari HP itu. Jadi orang tua juga harus punya basic parenting kayak gitu ya. Misalkan oh anak segini bolehnya apa saja nih, kalau anak segini nggak bolehnya apa saja. Karena kan perkembangan anak tentunya itu berbeda ya dengan perkembangan yang anak-anak yang sudah sekolah. Gitu. Misalnya pelayanan kesehatan. Nah ini biasanya juga karena infrastruktur dan juga SDM-nya ya, tadi yang saya sebutkan tadi. Nah kalau penyebab langsungnya, jadi ini orang dia nggak bervariasi di rumah tangga bisa mengakibatkan gizinya kurang nih di sini. Kalau pelayanan gizinya di sini juga nggak ada tadi ya, ada sebenarnya, misalkan dia ada, tapi ternyata SDM-nya cuma satu, padahal pasiennya juga banyak. Nah, itu kan untuk terjadi peningkatan derajat kesehatan di suatu daerah itu kan akan lama, gitu ya. Apalagi kalau fasilitasnya juga cuma terbatas, gitu ya. Harusnya kalau di puskesmas itu ada KIA-nya, ada lab-nya, ada farmasi, ada apoteknya kecil gitu ya. Ternyata nggak ada, cuma pemeriksaan umum saja. Nah, di sini ini ada panah bolak-balik nih. Jadi konsumsi zat gizi di sini bisa mengakibatkan infeksi. Jadi kalau dia konsumsi gizinya kurang, nafsu makannya kurang, nafsu zat gizinya kurang ya, terus menyebabkan dia mudah terkena infeksi. Pun juga kalau dia terkena infeksi, nafsu makannya kurang, nah ini mudah karena kan asupannya sedikit ya, konsumsi zat gizinya juga bakal sedikit. Nah ini akan berpeluang dia terkena masalah gizi. Metode penilaian zat gizi itu ada 4. Jadi biasanya kita menyebutnya tuh ABCD gitu ya, antropometri, biokimia, klinis dan juga dietary. Jadi kalau antropometri itu dia secara fisiknya ya, gitu ya berat badan. Jadi untuk melihat komposisi tubuh, begitu berat badan, panjang badan, tinggi badan, lingkar lengan atas, lingkar kepala, panjang depa, kayak gitu. Rasio lingkar pinggang dan juga pinggul kayak gitu. Kalau biokimia itu dia lewat darah bisa, terus lewat apalagi urin juga bisa. Gitu. Jadi dia di situ ada spesimennya, yang nanti dicek nih di lab. Gitu. Terus klinis, nah klinis ini dia berdasarkan sign and symptom juga nih, gitu. Sign symptom yang kelihatan, yang dia sign and symptom kalau sign itu kan dia ini ya tanda itu bisa dilihat kayak gitu oleh tenaga kesehatan. Kalau simptom itu gejala, dan gejala itu yang dirasakan oleh pasiennya itu. Jadi misalkan, oh
oh, rambut saya nih rontok Mbak, kayak gitu, kulitnya kok kusam, kayak gitu. Nah, kalau dilihat dari misalkan nih ya, kalau apa namanya tenaga kesehatan misalkan, oh ternyata di sini ada pembengkakan Mbak, kalau dipencet misalkan di punggung kakinya ini ada pembengkakan, ada penimbunan cairan di sini, jadi yang bisa dilihat oleh tenaga kesehatan kayak gitu ya. Kalau dieteri, nah itu eh, dia masuknya ke makanan gitu ya, sesuai dengan istilahnya dieteri gitu ya. Jadi nanti dia di interview baik dia baik secara individu, kelompok maupun secara household atau rumah tangga. Nah, di sini dia ada penilaian status gizi langsung dan juga tidak langsung. Jadi kalau langsung tadi ya ABCD tadi sama biofisik kayak gitu. Kalau tidak langsung, dieterinya masuk ke tidak langsung ya kayak gitu. Dieteri statistik vital dan juga faktor ekonomi. Yang pertama kita bahas mengenai antropometri. Jadi antropometri itu ngitung komposisi tubuh ya kayak gitu. Tinggi badan, berat badan, tebal lemak kayak gitu, prosentase lemak, lingkar kepala, tadi ya beberapa macam kayak gitu. Nah, ini kelebihannya dia cukup sederhana dan aman digunakan. Nah, biasanya tuh kalau teman-teman ini ya jadi surveyor gitu ya atau enumerator kayak gitu. Di sini kan ada survei, beberapa tenaga kesehatan dilibatkan gitu. Ahli gizi juga dilibatkan gitu. Nah, kalau alat-alatnya seperti dia tinggi badan, terus panjang badan, untuk mengukur berat badan kayak gitu, itu mudah dibawa kemana-mana. Gitu. Kalau dia alatnya itu. Kalau misalkan kita pengennya prosentase lemak nih, ada memang alatnya bisa dibawa kemana-mana dan ringan. Tapi ada alat yang memang dia berat dan kalau dibawa kemana-mana itu malah hasilnya nggak bagus. Jadi alatnya tuh memang harus di satu tempat. Jadi ada yang memang dia mudah dibawa kemana dan sederhana, ada yang memang dia tidak fleksibel, tidak bisa dibawa kemana-mana, tapi dia signifikan, gitu ya. Terus yang kedua, jadi ini tidak membutuhkan tenaga ahli yang ini apa namanya sangat expert tuh enggak kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita mau survei, nah sebelumnya memang ada survei untuk ini ya yang antropometrinya kayak gitu. Itu biasanya memang ada pelatihannya. Jadi misalkan berat badan kayak gitu. Berat badan itu tidak hanya si respondennya tuh nginjek apa namanya alat ukurnya udah itu enggak, ada caranya. Teman-teman mungkin sudah sedikit tahu kayak gitu ya. Jadi misalnya untuk berat badan nih kayak gitu. Kalau bisa diminimalisir nih pakaiannya. Jadi misalkan pakai jaket nih, kalau bisa dilepas dulu. Oh ada ngantongin HP, nah kalau bisa dilepas dulu kayak gitu. Jadi meminimalisir berat yang selain badan kita. Jadi pakaian itu seminimal mungkin harus dilepas, tapi juga nggak misalkan kalau dia memang berhijab kayak gitu ya. Nah itu kalau nggak mau dilepas nggak apa-apa, misalkan mau ditaruh di tempat yang tidak terbuka kayak itu nggak apa-apa. Gitu. Tapi biasanya itu ada pengurangannya. Jadi kita ada ini misalkan ya dia pakai 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 apa namanya jeans kayak gitu ya. Kalau jeans itu kan dicopot ya nggak bisa ya kecuali kalau dia pakai daleman kayak gitu, daleman celana pendek kayak gitu. Nah itu ada perakiraan diturunkan berat badan. Misalkan pas waktu dia pakai jeans kayak gitu ya, celana jeans kayak gitu, berat badannya itu 57. Nanti kita kurangin 1-2 kilo. Jadi ada estimasi pengurangannya kayak gitu ya. Terus ini harganya cukup terjangkau. Jadi memang ada yang mahal yang dia memang fokusnya ke yang 3 dimensi. Jadi 3 dimensi itu yang melihat di dalamnya juga. Kalau yang berat badan, tinggi badan itu dia kayak cuma 2 dimensi kayak gitu ya. Terus yang keempat, dia hasilnya tepat dan juga akurat. Tapi untuk mendapatkan ketepatan dan akurat itu juga ada ilmunya. Nah, ilmunya itu biasanya disampaikan pas waktu di training atau pelatihan gitu ya. Terus yang kelima, hasil ukuran antropometri dapat mendeteksi riwayat asupan gizi yang telah lalu. Jadi kalau yang prosentase lemak kayak gitu ya, biasanya kan kalau prosentase lemak ada range-nya ya, range-nya dia normal, berlebih atau berapa. Jadi ada prosentasenya, ada ukurannya. Nah ini bisa dilihat nih, oh ternyata ini dia berlebih
misalkan dia ngukurnya per bulan gitu ya. Bulan ini dia normal nih, bulan ini dia berlebih nih. Bisa jadi dia sebelumnya memang sudah ada peningkatan asupan ataupun memang dia aktivitas fisiknya itu dia kurang kayak gitu. Nah, ini ya, jadi interpretasinya dia gizi baik, sedang, dan kurang ataupun buruk. Jadi ini menggunakan indeks massa tubuh kayak gitu ya. Jadi dia BB sama TB-nya yang dilihat. Yang ketujuh, ukuran antropometri dapat digunakan untuk screening atau penapisan. Jadi screening misalkan kita mau penelitian nih. Jadi yang mau kita ambil itu adalah yang berat badannya yang dia status gizinya overweight gitu. Jadi untuk screening, itu adalah untuk memisahkan orang yang beresiko dan juga tidak beresiko. Nah, ini kalau penelitian tadi ya, ini saya mau ngambil yang overweight aja kayak gitu. Jadi ini harus screening dulu nih melalui IMT kayak gitu. Atau misalkan kita screeningnya untuk screening melihat dia, kalau screening kan ada metodenya ya kayak gitu. Misal ada beda-beda kayak gitu. Nah, salah satu yang biasanya digunakan itu MST kalau nggak salah ya. MST kayak gitu. Malnutrition Screening Tools kayak gitu. Jadi dia ada 3 pertanyaan tuh di situ. Jadi melihat dia ada penurunan berat badan atau enggak. Terus dia melihat nafsu makannya bagaimana. Terus salah satunya saya nggak tahu apa lupa. Nah, itu untuk melihat nih orang ini dia beresiko atau enggak. Ada skornya di situ ya. Skornya kalau dia misalkan ya per nomor kayak gitu. 0 kalau dia tidak ini nafsu makannya dia baik tuh 0. Kalau nafsu makannya dia buruk 1. Nanti dia total kalau misalkan dia lebih dari 2 atau kurang dari 2 misalkan ya dia screeningnya dia gizinya baik atau enggak. Kayak gitu. Beresiko atau enggak beresiko. Jadi screening itu dia tidak memisahkan orang yang sehat atau sakit, tidak, tapi memisahkan orang yang beresiko dan juga tidak beresiko. Ya, sama kan yang 8. Terus kekurangannya ada yang tidak sensitif. Jadi nggak semuanya sensitif gitu. Misalkan kalau kita kekurangan zinc gitu. Kekurangan zinc itu dia nggak sensitif kalau menggunakan antropometri. Jadi harus menggunakan bisa biokimia ataupun klinis gitu ya, gimana rambutnya, kukunya gimana keadaannya gitu ya, atau bisa menggunakan urin atau darah. Nah, itu yang sensitif. Gitu ya. Kebanyakan kalau mikronutrien itu dia menggunakan ini ya, klinis maupun biokimia. Gitu. Terus yang kedua, faktor-faktor di luar gizi dapat menurunkan spesifikasi dan sensitivitas ukuran. Jadi anak yang dia kurus bisa menderita infeksi. Sedangkan asupan gizinya itu normal. Nah, ini bisa juga nih. Nah, ini karena lingkungan juga biasanya. Kayak gitu. Terus juga misalkan atlet. Nah, atlet itu dia sebenarnya nggak cocok kalau menggunakan IMT atau menggunakan berat badan sama tinggi badan. Kenapa? Karena mereka itu kalau misalkan dia diukur berat badannya, pasti akan berlebih. Berlebihnya itu kan karena dia punya massa otot yang banyak ya. Makanya nggak cocok kalau atlet itu dia menggunakan IMT, indeks massa tubuh yang dia indikatornya itu BB sama TB. Atlet itu biasanya menggunakan 3G kayak gitu ya. Jadi dia prosentase lemak dan juga prosentase tulang. Otot, lemak sama tulang. Jadi kita bisa lihat nih dia statusnya gimana dari prosentase lemak dan juga ototnya dan juga tulangnya. Terus yang ketiga, kesalahan waktu pengukuran dapat mempengaruhi hasil. Nah, ini makanya butuh training. Nah, kalau misalkan orangnya, misalkan nih mau mengukur tinggi badan kan harus tegak ya. Jadi ada 5 titik yang harus nempel. Jadi di kaki, bagian kakinya, bagian betis, terus bagian pantat, bagian pundak, dan kepala. Kayak gitu. Kalau misalkan salah satunya nggak nempel, nah itu bisa mempengaruhi tinggi badan yang akuratnya. Atau misalkan anaknya ini si cewek kayak gitu ya, ceweknya ini dia menggunakan pita rambut gitu ya. Jadi akhirnya
nggak nempel sempurna. Nah, ini nggak boleh nih, harus dilepas dulu pita rambutnya. Gitu. Ataupun misalkan dia nggak datar gitu ya, maksudnya ketika dia berdiri kayak gitu ya, matanya itu nggak sejajar nih. Kayak gitu. Jadi kayak dangak kayak gitu ya, ataupun apa namanya nunduk kayak gitu. Nah, itu akan mempengaruhi tinggi badan gitu. Makanya ketika training itu juga diberikan informasi terkait bagaimana ini cara mengukur yang benar, tata caranya gimana. Nah, ini untuk mengukur berat badan ya. Jadi ada dacin kayak gini, ada timbangan injak digital, injak pegas, beam balance, baby scale, ya biasanya di posyandu juga ini ya, incubator scale, wheelchair scale bagi yang tidak bisa berdiri ya, plasmon foot scale, pet scale yang dia hanya bisa tiduran ya, sama sling scale. Kalau untuk tinggi badan, jadi tinggi badan sama panjang badan ya. Kalau panjang badan pakai lengthboard ataupun shortboard. Jadi kayak ini ya sebenarnya ya. Jadi kalau di saya pernah menggunakan shortboard itu sama seperti ini ya, tapi dia dari kayu gitu ya. Itu bisa juga digunakan untuk melihat tinggi lutut. Gitu. Jadi kalau misalkan nih ya, jadi tinggi badan itu nggak selalu dia disuruh berdiri karena memang ada orang dalam kondisi tertentu kayak gitu. Tapi kita harus melihat nih tinggi badannya berapa. Jadi makanya ini ada alat-alat nih, kayak berat badan juga seperti itu ya. Jadi nggak selalu orangnya itu berdiri. Gitu. Jadi kalau ini misalkan orang tuanya bungkuk kayak gitu nggak bisa berdiri tegak, nah ini bisa pakai apa namanya panjang badan ataupun tinggi badan. Jadi pakainya itu tinggi lutut kayak gitu. Ini juga misalkan orangnya bungkuk kayak gitu ya. Nah, ini bisa pakai mistar. Jadi ini pakainya panjang depan kayak gitu. Nah, ini kalau mengukur berat badan anak yang tidak bisa ditimbang, misalkan rewel nih ketika ditimbang di dacin atau baby scale, itu rewel banget sampai nangis-nangis. Nah, ini bisa pakai bantuan ibunya. Jadi kita ukur ibunya dulu berapa berat badannya, terus ibunya gendong anaknya, kayak gitu. Terus nanti dikurangin. Itu adalah berat badan si anaknya itu. Jadi kalau memang posisinya rewel gitu ya, jadi kalau diukur nanti dia nggak mendapatkan titik yang akurat. Kayak gitu pengukurannya. Nah ini ada indeks pertumbuhannya ya. Kalau BB per U, jadi kalau berat badan per umur itu dia hasilnya yaitu dia interpretasinya itu underweight atau lebih kayak gitu ya. Jadi B per U itu dia menggambarkan kejadian kekurangan gizi yang sifatnya akut. Jadi belum lama. Ya. Kalau berat badan itu kan memang belum lama ya. Gitu. Jadi misalkan kita konsumsi seminggu, 2 minggu sudah ada peningkatan berat badan atau penurunan berat badan. Gitu. Jadi dia merefleksikan status gizi sekarang. Nah, ini dapat mendeteksi KEK pada anak, jadi kurang energi kronis pada anak-anak. Jadi kalau dia misalkan ini ya, jadi 2 bulan berturut-turut dia kenaikannya nggak sesuai dengan KBM, kenaikan berat badan minimum. Gitu. Jadi ini untuk balita 0 sampai 5 tahun. Nah, ini dia pakai Z-score. Nanti kita belajar ya gimana cara mengukur Z-score-nya kayak gitu. Atau sebenarnya tuh udah ada kurvanya gitu ya di HMS kartu menuju set itu juga ada kurvanya. Gitu. Jadi kalau dia kurang dari min 3 SD itu dia severe underweight. Kalau dia normal itu dia min 2 SD sampai dengan plus 1 SD. Jadi kalau misalkan teman-teman ini juga ada aplikasinya ya, ada WHO Antro namanya. Jadi nanti bisa memasukkan di situ. Jadi kita masukkan biasanya data-data umum juga, tempat tanggal lahir karena memang kita pengen tahu dia umurnya berapa nih. Gitu. Berat badannya berapa, umur berapa, nanti akan muncul sendiri dia Z-score-nya berapa. Nggak usah manual, kita ngitungnya. Jadi pakai WHO Antro gitu ya. Terus indeks pertumbuhan, ini tinggi badan per umur. Nah, ini biasanya untuk mengetahui dia gizinya kurang kronis atau enggak nih. Karena kan tinggi badan itu kan enggak berubahnya cepet gitu kan, lambat ya. Mau dia nambah 2 cm itu kan lama ya. Makanya dia menggambarkan status gizinya tuh kronis kayak gitu, yang dia lampau gitu ya. Nah, kalau anak itu dia belum bisa berdiri, pakainya panjang badan. Jadi nanti pakai yang tadi apa namanya lengthboard atau shortboard
Gitu. Jadi anaknya disuruh tiduran, kayak gitu, kepalanya itu benar-benar mentok gitu ya di papa, terus kakinya nanti ditegakin kayak gitu supaya telapaknya nanti bisa bisa tegak kayak gitu. Kalau misalkan kalau di sini kan dia digunakan untuk anak usia kurang dari 2 tahun kayak gitu ya. Tapi kalau misalkan anaknya itu dia sudah berapa ya? Misalkan 1 tahun 5 bulan ya. Tapi dia sudah bisa berdiri. Nah, itu bisa menggunakan apa namanya? Mikrotoa yang tadi mikrotoa. Tapi memang masih rewel ya kalau anak usia segitu ya, rewelnya tuh kayak nggak bisa diatur gitu. Adek tinggi adek untuk berdiri agak tegak ya dek, itu kan nggak bisa ya anak itu, kecuali kalau dibantu ibunya. Tapi juga bisa jadi nggak nurut juga karena kan kondisi khusus ya, ketika diukur itu kan kondisi khusus ya gitu. Biasanya membuat anak-anak itu lebih rewel, jadi bisa pakai panjang badan gitu. Nah, ini untuk yang panjang badan per umur untuk balita dan tinggi badan per umur untuk balita. Jadi dia stunting pendek ya, pendek maupun sangat pendek. Kalau normalnya itu min 2 SD sampai dengan plus 3 SD. Kalau dia severe itu dia kurang dari min 3 SD. Kalau ini dia wasting ya, BB per TB, BB per PB. Jadi BB per TB ini tuh BB per TB itu juga bisa digunakan untuk melihat IMT, tapi rumusnya nggak hanya BB per TB ya. Nah, ini untuk melihat kekurangan gizi yang bersifat akut dan juga kronis. Jadi merefleksikan atau menggambarkan status gizi sekarang. Jadi dia interpretasinya tuh wasting gitu ya, kalau dia gizi kurang maupun buruk. Nah, ini kalau berlebih, overweight dan juga obesitas. Kalau obesitas tuh dia lebih dari 3 SD atau dia sudah 3 SD-nya kayak gitu ya. Oh, masuk 3 SD masuk sini ya. Ini lebih dari plus 3 SD kayak gitu. Kalau dia gizi baik, min 2 SD sampai dengan plus 1 SD. Terus gimana untuk mengukur indeks massa tubuh? Jadi indeks massa tubuh atau kalau bahasa Inggrisnya itu BMI ya, Body Mass Index kayak gitu. Jadi itu untuk melihat komposisi tubuh berdasarkan berat badan sama tinggi badan. Kalau dari WHO itu ada 2 pengelompokan. Ada yang memang dia untuk orang barat, karena kan orang barat itu kan dia tinggi-tinggi ya. Jadi dia punya range yang berbeda. Dan juga untuk Asia Pasifik. Gitu. Jadi kalau ini kan kalau kita lihat di sini ya untuk pengukuran yang normal sama BB lebih di sini kan beda ya di sini ya. Gitu. Kalau pemerintah itu nasional itu dia biasanya pakai yang ini. Tapi biasanya kalau beberapa peneliti gitu di Indonesia gitu masih pakai yang ini. Karena memang tinggi badannya orang Indonesia atau orang timur itu kan berbeda ya sama orang barat gitu. Nah, indeks massa tubuh itu tadi kan ya nggak berlaku untuk atlet, karena memang ini tidak signifikan untuk semua kategori. Gitu. Ibu hamil juga dia tidak bisa nih pakai indeks massa tubuh karena memang dia lagi bawa janin gitu ya, lagi bawa baby gitu. Jadi memang kondisi-kondisi tertentu ini tidak bisa dinilai dengan indeks massa tubuh. Gitu. Jadi pengukurannya ini berapa nih BB kalian, terus TB-nya kalian berapa? Ini dia meternya ya, tinggi badan dijadiin meter, terus ini dikuadratin. Terus kalian masuk yang mana nih? Gitu. Nah, kalau indeks massa tubuh untuk anak umur 0 sampai 60 bulan atau dia balita ya, kayak gitu. Dia normalnya itu kalau min 2 SD sampai dengan plus 1 SD. Kalau obesitasnya lebih dari plus 3 SD, gizi buruknya tuh kurang dari min 3 SD. Kalau untuk anak sekolah sampai remaja ya, gizi baiknya ini hampir sama kayak tadi ya, min 2 SD sampai dengan plus 1 SD. Tadi kalau obesitasnya untuk anak balita tadi kan plus 3 SD ya, lebih dari plus 3 SD. Kalau ini dia lebih dari plus 2 SD. Jadi ada perbedaan. Nah, ini cara untuk mengukur Z-score. Jadi Z-score itu kita bisa menentukan status gizi lewat kurva ataupun tabel baku ya. Jadi kita bisa tahu nih growth monitoringnya gimana nih, tumbuh kembangnya gimana.
Nah, rumusnya itu dia nilai individu subjek, jadi berat badannya subjek, dikurangi nilai mediannya sesuai dengan umurnya berapa bulan, gitu ya. Terus dibagi dengan nilai simpang baku rujukan. Itu nanti ada tabelnya. Gitu. Nah, biasanya, tadi kan saya bilang ya, jadi kalau antropometri itu dia bisa menggunakan aplikasi WHO Antro. Jadi biasanya tuh ada yang memang anak-anaknya ini dia gemuk banget, kayak gitu, yang dia sampai lebih dari 4 SD, plus 4 SD. Gitu. Nah, nilai itu dia akan mengganggu nilai anak lain. Jadi biasanya kalau nilai ekstrim, itu kita exclude. Jadi datanya nggak kita gunain, karena dia akan mempengaruhi nilai lainnya. Jadi misalkan ada 5 anak nih, kayak gitu. Yang lainnya ini dia gizi kurang, gizi lebih normal, sama dia gizi pendek, kayak gitu ya. Satunya ini gemuknya ini lebih dari 4 SD. Nah, ini dia akan mempengaruhi rata-rata dari interpretasi anak-anak lain. Jadi dia harus di-exclude nih. Jadi nilai ekstrim itu kalau bisa tidak digunakan. Nah, ini contohnya ya. Jadi seorang anak laki-laki umur 10 bulan, dia BB-nya 7 kilo, panjang badannya 70 cm. Berapa nih nilai Z-score-nya? Dilihat dari BB per umurnya. Jadi nanti di sini ada tabelnya, ada beda-beda ya, ada berat badan per umur, tinggi badan per umur, BB per TB, kayak gitu. Jadi dilihat dia tabel simpang bakunya itu yang mana, tabel bakunya yang mana. Nah ini ya, jadi rumusnya tadi berat badan dikurangi nilai median, dibagi nilai simpang baku. BB-nya berapa? 7, nilai mediannya tuh yang ini ya, jadi dia umurnya 10 bulan nih, laki-laki ya. Jadi nanti laki-laki sama perempuan itu dia dibedain. 10 bulan nilai mediannya itu dia 9,2. Jadi 7 kurangi 9,2 dibagi dengan nilai simpang baku. Nilai simpang baku rumusnya ini. Median dikurangi nilai min 1 SD. Nah, tadi kan nilai medianya kan tadi 9,2 ya, ini ya 9,2 dikurangin yang nilai min 1 SD nih. Nilai min 1 SD itu kan yang ini ya, 8,2 kan, berarti 1. Jadi 7 kurangi 9,2 dibagi 1, jadinya min 2,2. Kalau dia berdasarkan BB per U, yang ini ya, tabel yang ini, min 2,2 tuh masuknya yang ini, gizi kurang. Karena kurang dari min 2 SD ya, tadi yang min 2,2 itu dia kurang dari min 2 SD. Gitu. Selanjutnya lingkar kepala. Jadi lingkar kepala ini biasanya digunakan untuk bayi ya, gitu. Jadi untuk melihat pertumbuhan otaknya. Tapi walaupun seperti itu, dia tidak berkorelasi penuh terkait volume otaknya, kayak gitu. Nah, dia sebagai prediktor terbaik dalam melihat perkembangan syaraf anak dan juga pertumbuhan global otak ataupun struktur internalnya ya. Jadi ada penelitian ya. Jadi kalau bayi laki-laki yang baru lahir, ukuran ideal lingkar kepalanya itu dia 36 cm. Kalau dia usia 3 bulan menjadi 41 cm. Nah, ini kalau bayi perempuan, ukuran ideal lingkar kepalanya itu 35 cm. Jadi pas waktu nanti sudah 3 bulan, nanti ada tambahan nih, tambah 5 cm, jadi 40 cm. Jadi nanti ada penambahan-penambahannya kayak gitu. Selanjutnya, lila, lingkar lengan atas. Nah, ini biasanya digunakan untuk ibu hamil. Jadi untuk melihat ibu ini dia beresiko KEK atau enggak nih, KEK ya, kurang energi kronis. Jadi untuk mengukurnya ini biasanya ada pita lila atau bisa pakai metlin ya, kita atau ukuran apa pita ukur baju kayak gitu ya. Nah, itu kalau dia kurang dari 23,5 dia masuknya adalah KEK. Kayak gitu. Cara ukurnya kayak gini. Jadi ini apa namanya? Si ibu dia tangannya ditekuk kayak gini membentuk 90 derajat. Terus dari ini pundaknya tuh yang bagian agak menonjol itu ada tulang menonjol kayak gitu yang belakang. Itu nanti diukur sampai siku, dicari tengah-tengahnya nih. Dicari tengah-tengahnya, terus nanti ibunya nggak usah ditekuk lagi tangannya, dibuat biasa aja di apa namanya tangannya ke bawah kayak gitu biasa nggak tekuk kayak gini.
Terus nanti dilihat nih berapa lingkarnya. Kayak gitu ya. Nah, itu kalau di bawah 23,5 berarti KEK. Kalau ini dia pakai Matlin, kalau ini dia pakai Lila. Jadi ini sama aja. Tapi kalau ini biasanya mudah sobek ya kalau pita lila itu. Kalau ini dia lumayan lentur ya. Bakal pakai Matlin. Selanjutnya panjang depan. Nah, ini bagi yang dia tidak bisa berdiri tegak juga. Kayak gitu ya. Tidak bisa berdiri tegak tapi dia kondisinya tidak terlalu bungkuk ya, karena di sini pengen lihat panjang depannya. Kayak gitu. Misalkan dia nggak bisa berdiri, dia pakai kursi roda kayak gitu. Terus dia direkomendasikan sebagai parameter prediksi tinggi badan, tapi tidak seluruh populasi memiliki hubungan 1:1. Jadi kalau kalian sering lihat media sosial kayak gitu, misalkan tangannya nih ditaruh di dinding atas ke bawah kayak gitu, itu dia sama dengan panjang badannya, gitu ya. Tapi memang tidak semuanya itu memiliki hubungan 1:1. Gitu. Nah, kelebihannya ini dia mudah dilakukan dan juga relatif murah dan juga stabil ya, karena di sini dia bisa pakai mistar ataupun bisa pakai Matlin. Tapi kalau Matlin tentunya dia harus dibantu oleh 2 orang gitu. Kalau pakai mistar kan dia lurus-lurus aja ya untuk mistarnya. Selanjutnya dia tinggi lutut. Nah, tinggi lutut itu biasanya bagi lansia ya, ataupun bagi orang tua yang memang tidak bisa berdiri tegak. Kayak gitu. Jadi dia pakai kaliper ini atau pakai surfboard yang kayu kayak gitu, kayak gini bentuknya kayak gitu. Jadi ini bisa dinaikin turunin nih yang ini. Nah, di sini nanti ada ukuran-ukurannya nih di sini. Jadi ini ada rumusnya ya di sini ya, tinggi badannya. Jadi ini kalau pria ini rumusnya, jadi dikaliin tinggi lututnya. Ini juga umurnya nanti dimasukin kayak gitu. Nah, ini yang biasanya untuk mengetahui dia kena obesitas abdominal atau enggak. Jadi obesitas abdominal tuh yang dia kegemukannya numpuk di perut kayak gitu ya. Jadi dia ngukurnya tuh ngukur pinggang sama pinggulnya. Jadi dia rasionya berapa nih? Gitu. Jadi misalkan nih teman-teman ingin menentukan berat badan. Nah, salah satu indikatornya itu bisa melihat lingkar-lingkar ini nih, lingkar pinggulnya berapa, lingkar pinggulnya berapa. Gitu. Jadi kalau masih perutnya masih gemuk kayak gitu ya, berarti dia penumpukannya lemak tuh masih di bawah visceral fat. Jadi masih di bawah kulit. Jadi masih banyak yang di bawah kulit kayak gitu. Nah, ini nanti bisa pakai rasio ini ya, pakai yang pinggangnya ini, yang itu yang di bawahnya ini ya, di atasnya ini, kayak gitu. Terus dia hipsnya, pinggulnya, gitu. Pinggulnya yang ini nanti yang di bawahnya pinggang, di bawahnya apa namanya panggulnya yang ini ya, kayak gitu. Jadi kalau dia Asia, jadi ras Kaukasia sama Asia itu kalau nilainya di atas 0,95 untuk laki-laki dan juga lebih dari 0,8 untuk perempuan, dia menunjukkan obesitas abdominal. Jadi obesitas abdominal atau enggak nih. Tapi biasanya ada pengukuran sendiri nih, yang dia misalkan pinggangnya berapa sampai berapa range-nya, gitu 80 sampai 95 gitu. Contohnya, dia termasuknya obesitas abdominal nih. Jadi per pengukuran ini, misalkan pinggang maupun pinggul itu dia ada range-nya juga. Kalau ini kan dia rasio ya, kayak gitu. Sebelum ke biokimia, ada yang mau ditanyakan terkait pengukuran antropometri? Bu, izin bertanya. Ya. Kalau ada yang punya kelainan tulang kayak skoliosis gitu, lebih spesifik ngukur pakai yang apa, Bu? Panjang depan berarti ya. Kalau skoliosis itu kan dia panjang depan ya. Skoliosis itu yang kan tulangnya ini ya, iya tulangnya itu kan jadi salah satu pundaknya itu kan lebih tinggi ya. Tapi dia sebenarnya kan bisa tegak ya. Jadi bukan kakinya yang bermasalah. Misalkan kakinya bentuknya O atau bentuknya X itu kan memang tidak bisa berdiri tegak. Kalau skoliosis itu kan dia bisa berdiri tegak tapi memang kadang sakit gitu kan ya. Jadi nanti memang bisa
kalau mau akurat kayak itu, karena memang panjang depa tadi tidak semua rasionya itu 1:1. Jadi dicoba dulu misalkan tinggi badan pakai mikrotoa tadi ya, yang nempel di dinding gitu. Tapi kalau misalkan sakit, nah itu bisa pakai yang panjang depa. Itu yang tinggi badan ya. Baik, Bu. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, selanjutnya biokimia ya. Jadi biokimia itu dia spesimen. Jadi darah, urin, kayak gitu. Dicek di lab. Itu juga mempengaruhi keadaan status gizinya nih. Gitu. Dia misalkan ada pengen ngecek dia ginjalnya kayak gitu. Nanti bisa dicek lewat urinnya gimana nih kayak gitu. Kolesterolnya tinggi atau rendah, nah itu bisa dicek darahnya juga lewat darah kayak gitu. HDL-nya dia naik atau turun juga bisa lewat darah juga. Gitu ya, asam urat juga bisa dilihat dari darahnya juga kayak gitu. Nah, pemeriksaan biokimia ini ada uji biokimia sama uji fungsi fisik. Kalau biokimia tadi ya pakai darah, pakai cairan lah ya dari tubuh kayak gitu. Kalau dia fungsi fisik, nah itu dia kelanjutan ya dari tes biokimia. Jadi misalkan untuk melihat penglihatan mata dia buta senja atau enggak, terus melihat dia kurang zinc atau enggak misalkan lewat gimana nih misalkan zinc kayak gitu ya, kukunya gimana gitu. Jadi ini bisa masuk juga ke klinis juga. Gitu. Kalau ini dia buta warna atau buta senja itu dia biasanya pengukurannya berbeda ya. Nah, ini tes biokimia spesimennya ya, kayak gitu. Nah, ini contohnya darah, nanti dia ngukur apa saja, urin, air liur juga, ASI juga bisa, keringat juga bisa yang untuk kalium, rambut, seng, selenium. Jadi nanti dilihat nih dia kekurangan selenium atau enggak ini dari rambut kayak gitu ya. Jadi kalau klinis itu biasanya, kalau klinis ya bukan biokimia, kalau klinis itu biasanya dia dari scan and symptom-nya juga. Dan juga biasanya kayak tekanan darah, terus dia kesadaran, nafas, nadi itu dia masuknya ke klinis ya. Kalau ini dia harus ada ujinya. Nah, jadi kalau biokimia ini ada ujinya, tapi di sini dia masuknya pemeriksaan fisik lanjutan, gitu ya. Jadi yang diambilnya memang spesimen bukan cairan nih. Rambut, kuku, feses, kayak gitu. Kalau feses masuk ke cairan juga ya, kayak gitu. Bisa tulangnya juga, kepadatan tulang juga ya, jadi ronsen kayak gitu. Nah, ini kelebihan dan kekurangan dari biokimia. Jadi dia metodenya lumayan signifikan ya untuk mengukur tingkat gizi pada jaringan tubuh. Jadi pengennya misalkan mau lihat kekurangan selenium nih. Nah, ini bisa pakai biokimia untuk melihat kadar kolesterol darah nih. Jadi harus lewat lab menggunakan darah gitu. Terus juga bisa, karena kan biasanya di sini juga untuk melihat resiko juga ya kalau biokimia ya. Jadi ini bisa untuk memprediksi tingkat gizi yang akan datang. Oh ini dia kolesterolnya sudah agak tinggi nih. Oh ini dia konsumsi lemak jenuhnya ini dia sudah berlebihan gitu. Terus yang ketiga, data yang diperoleh pemeriksaan laboratorium hasilnya cukup valid tadi ya, karena memang dia menggunakan alat dan juga alat ukurnya ataupun range-nya itu dia sudah paten ya gitu. Misalkan kolesterol tadi ya, oh dia disebut normal kalau kurang dari ini atau range-nya berapa sampai berapa. Dia berlebih, dia ukurannya segini. Jadi sudah ada range-nya. Kekurangannya dia peralatannya mahal, tentu nanti dia juga pemeriksaannya mahal ya, gitu. Karena nggak semuanya itu tercover BPJS kayak gitu. Peralatan sangat sensitif dan mudah pecah. Jadi misalkan nih spesimennya dimasukkan dalam tub kayak gitu ya. Kalau misalkan dia pemeliharaannya ataupun ketika dibawa nggak hati-hati bisa jadi pecah kayak gitu. Kalau dibawa kemana-mana gitu. Memerlukan tempat dan kondisi yang khusus. Nah ini juga lah ya karena untuk pemeriksaannya, untuk ngecek labnya kayak gitu. Yang keempat, batasan kecukupan zat gizi setiap individu tidak mutlak tetapi berdasarkan kisaran. Jadi kan tadi ada range-nya ya, kayak gitu.
Nah, sebelum ke biokimia, sebelum ke klinis, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Kalau klinis tadi ya sign and symptom, tanda dan gejala. Kalau tanda itu dia yang dilihat oleh tenaga kesehatan, gejala itu dia yang dirasakan oleh pasiennya. Gitu. Jadi ini definisinya tuh metode yang didasarkan dari perubahan yang terjadi yang dihubungkan dengan ketidakcukupan gizi yang dapat dilihat dari jaringan epitel seperti kulit, mata, rambut, mukosa, mukosa oral, dan lainnya. Jadi ini bisa dilihat juga dari medical history, jadi riwayat medis ya, sebelum-sebelumnya gimana nih riwayat medisnya, dan juga pemeriksaan fisik dari sign and symptom-nya. Yang pertama itu marasmus ya, ini dulu pernah kita bahas juga ya. Nah, ini dia maksudnya ke pemeriksaan fisik. Jadi si anak ini secara fisik gimana nih? Kayak gitu. Jadi misalkan dia secara physical sign kayak gitu ya sangat lurus, terus dia kerangkanya ini kelihatan, perutnya buncit, pantatnya ini seperti celana longgar, wajahnya seperti orang tua, BB sama BB per TB-nya ini sangat rendah. Kalau yang ini kan antropometri, jadi dia untuk melihat dulu, tapi physical sign-nya tuh yang ini, yang 1 sama 2 ini. Kayak gitu. Yang sign-nya ya ini ya, sign simptomnya ini yang dirasakan oleh respondennya atau kliennya itu dia lemah, diare, mual, kayak gitu. Jadi itu merupakan tanda-tanda anak ini dia marasmus. Jadi marasmus ini juga dia karena kekurangan energi dan juga kekurangan protein, kayak gitu. Nah, dia rentan pada anak-anak yang low socioeconomic level. Jadi yang dia rendah gitu ya sosioekonomiknya. Karena memang lagi-lagi dia berhubungan dengan kecukupan makanan. Jadi variasi makanannya gimana nih di rumah tangganya. Nah, ini juga terjadi pada anak usia rentannya ya, pada anak usia yang 6 sampai 18 bulan dan mempunyai seorang adik. Nah, ini biasanya dikarenakan dia ibunya sudah hamil lagi. Si anaknya ini belum mendapatkan ASI sampai 6 bulan atau lebih gitu ya, ASInya udah berhenti duluan. Nah, anaknya ini nanti akan kekurangan gizi. Apalagi misalkan ketika ibunya sudah melahirkan lagi kayak gitu ya, ini anaknya juga akan kurang perhatian. Itu juga penting ya terkait asuhan tadi ya. Jadi kalau misalkan dari asuhan kognitifnya atau asuhan dari makanannya ini dia tidak cukup, nah dia akan berpotensi balikannya ini dia status gizinya kurang. Gitu. Terus selanjutnya kwashiorkor. Jadi ini tanda-tandanya berbeda ya. Jadi kalau kwashiorkor tuh biasanya kalau di kita biasanya tuh kayak busung lapar gitu ya. Nah, ini anaknya nggak terlalu kurus nih kalau kita lihat kayak sebelumnya tadi kan ininya kerangkanya keluar ya. Kalau ini sama-sama buncit tapi buncitnya beda nih. Kalau ini buncitnya lebih ke ada bisa jadi keperlemakan ada lemak di hatinya. Kayak gitu. Jadi dia buncit kayak gitu ya. Ini kalau misalkan ditimbang, kalau ditimbang ya bisa jadi hasilnya adalah berat badan menurut umurnya itu normal. Gitu. Bisa jadi ya, berat badan per umurnya dia normal. Makanya untuk mengetahui dia kwashiorkor atau enggak, karena biasanya juga enggak sampai sebuncit ini ada yang kayak gitu. Ini contohnya ini pasti buncit banget ya gitu ya. Nah ini dengan cara mengukur odemnya. Dia ada pembengkakan enggak? Ada penimbunan cairan enggak di sini? Nah caranya di kita ini ya, apa namanya kita tekan ya, itu pakai ibu jari di punggung kaki, kita diamkan beberapa detik kayak gitu ya, 3-5 detik. Terus kita lepas ibu jari kita. Kira-kira dia masih cekung atau sudah atau langsung kembali? Kalau dia masih cekung, berarti dia ada odem atau penumpukan cairan. Kalau dia tidak odem, berarti dia akan cepat kembali apa namanya kulitnya. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan diukur dia berat badannya normal kayak gitu, tapi kita bisa lihat nih ternyata dia rambutnya nih ya, rambutnya merah kayak gitu, tipis merah. Dia moon face gitu, wajahnya bulat. Anaknya apatis, rewel, nggak mau makan. Kulitnya di sini tuh biasanya kayak sisik kayak gitu ya, kulitnya kering mengelupas sisik kayak gitu. Jadi misalkan yang tanda ini sama ini dia ada nih di anak ini. Gejala ini sama ini ada.
Tapi berat badan per umurnya dia normal. Nah, kita bisa konfirmasi dengan melakukan untuk mengecek dia ada edema atau tidak, ya. Oh iya, ini sama ya, dia karakteristiknya ya. Sama-sama beresiko untuk anak yang dia sosioekonominya dia rendah, usia 1-4 tahun, yang dia memang rentan, masih rentan ya, terkena infeksi, makanan yang nggak banyak juga, kayak gitu. Kalau memang tidak ada support dari keluarga. Karena ini juga nih, sudah punya adik lagi, makanya untuk dari segi gizinya dia tidak tercukupi. Tapi tidak selalu dia kwashiorkor itu tidak selalu ketika dia anak usia segini dan mempunyai adik tuh enggak. Dia hanya di sini rentan kalau dia usia segini dan juga mempunyai adik gitu. Terus dia kekurangan protein akut ya, KEP. Selanjutnya dia gabungan dari marasmik kwashiorkor. Jadi simptomnya dia sangat kurus disertai perubahan kulit dan juga rambut atau odem. Jadi gabungan kayak gitu ya. Kalau misalkan dia kegemukan, gitu ya, kegemukan di perut dia, gitu ya, gemuk abdominal kayak gitu, nanti dia akan terjadi, bukan ya, marasmus kwashiorkor itu dia ini kayak gitu. Tapi kalau misalkan nih beda dari ini ya, kalau tadi kan kwashiorkor marasmus, ini marasmus kwashiorkor, kalau ini dia kegemukannya, kegemukan aja, gemuk kayak gitu ya. Nah ini dia bisa jadi kan bisa jadi ya, dia tandanya tuh biasanya di bagian kuduknya, di bagian lipatan-lipatan gitu ya, di bawah kepala ini ya, lehernya belakang ini dia ada hiperpigmentasi, warnanya biasanya hitam ya, terus lipatan ketiak juga, di lipatan paha juga, jadi warnanya biasanya dia berubah jadi hitam. Jadi ini bukan masuk ke sini ya, jadi saya jadiin satu karena di sini hanya membahas mengenai simptom kayak gitu. Terus dia ada intertrigo furunculosis. Jadi dia ada lecet-lecet di daerah lipatan karena kan selalu gesek ya. Jadi misalkan di paha juga nggak ada jarak gitu. Jadi dia lipatannya nempel. Jadi kan kalau jalan juga sering ini ya, sering ada gesekan gitu dari kainnya juga gitu. Makanya biasanya sering terkena iritasi juga dan lecet-lecet kayak gitu ya. Kaki pengkor juga kayak gitu ya, tulang belakang melengkung skoliosis yaitu ya. Terus anak berpayudara lebih besar ini apa namanya? Tanda-tandanya ya. Terus nafsu makan berlebih, gangguan sistem pernafasan. Jadi kalau orang yang kegemukan itu kan pastinya untuk beraktivitas fisik pasti nafasnya lebih pendek ya. Dan juga biasanya juga ini nggak aktif dalam melakukan aktivitas fisik. Jadi karena dia tadi cepat gemuk, nafasnya pendek, mudah lelah kayak gitu ya, jadi dia nggak mau beraktivitas. Tentunya kalau semangatnya tinggi pasti mau ya, kalau punya tujuan, saya ingin menurunkan berat badan nih, kayak gitu. Karena apa kayak gitu. Kalau dia punya tujuan yang jelas kayak gitu, dia pasti punya motivasi. Selanjutnya anemia. Nah, ini anemia itu karena beberapa hal ya penyebabnya. Jadi karena dia menstruasi yang berlebihan, kecelakaan, terus dia pendarahan setelah melahirkan, ataupun kekurangan zat gizi besi, terus dia apa namanya cacingan juga ya. Tapi kasusnya yang paling banyak itu kalau di Indonesia anemia itu karena dia kurang zat gizi besi. Itu karena di Indonesia memang sebagian besar masih konsumsinya ini banyak dari protein nabati. Sayur mayurnya masih tinggi, masih lebih tinggi lah ya dibandingkan dengan protein hewani. Gitu. Jadi kalau dia anemia disebut anemia itu karena HB-nya hemoglobinnya itu kurang dari 12 gram per desiliter. Nah ini kurang gizi tahap awal tidak menimbulkan gejala anemia, biasanya nggak ini nih apa namanya nggak ngerasa pusing, letih, lesu seperti gejalanya yang ini ya, dia yang nggak pusing kayak gitu, nggak matanya nggak kunang-kunang, nggak mudah mengantuk kayak gitu. Tapi juga dia kalau misalkan anemianya akut, anemia kronis ya, anemia kronis, nah itu biasanya butuh transfusi darah, gitu ya. Terus selanjutnya KVA, kekurangan vitamin A. Nah ini biasanya dilihatnya lewat serum juga bisa ya, kayak gitu. Serumnya kurang dari 20 mikrogram per desiliter. Penyebabnya dia kurangnya konsumsi lemak karena lemak itu kan dia membantu metabolisme dari
vitamin yang larut lemak, salah satunya vitamin A, gitu. Terus simptomnya dia kurang nafsu makan, kegagalan tumbuh, diare, penurunan daya tahan, sampai kebutaan. Kalau kebutaan biasanya sudah jarang sekali ya sekarang ya, karena memang sudah pemberian vitamin A ini sudah apa namanya, targetnya ini sudah hampir sesuai dengan target lah ya, pemberiannya sudah sesuai dengan target gitu. Karena kan biasanya ada bulan vitamin ya kayak gitu, bulan Februari sama Agustus kayak gitu. Nah, misalkan si anak ini dia tidak ke posyandu gitu, biasanya ada sweeping nih dari kadar posyandu untuk memberikan vitamin A kepada anak-anak yang memang tidak datang gitu. Nah, ini tanda kliniknya, jadi kekeringan kulit dan okuler, tampak pada tungkai bawah bagian depan dan lengan atas ya, bagian belakang. Kulit tampak kering, jadi bersisik kayak gitu ya, seperti ikan. Jadi KVA itu dia ada grade-grade-nya ya, kayak gitu. Jadi ada yang dia sampai buta senja, ada yang serosis konjungtiva, ada serosis konjungtiva disertai bercak hitam kayak gitu. Jadi ada beberapa di sini. Nah, ini salah satu beberapa penampakannya ya. Kalau ini konjungtiva ya, serosis sign. Jadi di sini ada hiperpigmentasi ya kayak gitu, dan juga kelihatan kayak kering gitu matanya. Terus yang ini ada bercak bitotnya nih di sini. Ada putih-putih di sini. Kalau ini dia corneal serosis, jadi matanya juga kering dan juga merah kayak gitu. Kebanyakan ini memang dilihatnya dari ini ya, dari penglihatan ya, tanda-tandanya. Selanjutnya GAKI, gangguan akibat kekurangan yodium. Jadi kalau untuk orang dewasa biasanya itu dia jadi gondok kayak gitu ya. Kalau untuk anak kecil atau bayi kayak gitu, kalau misalkan ibunya waktu hamil itu dia kekurangan yodium, nah anaknya dia akan beresiko keratin. Ataupun nanti dia pendek, terus dia secara ini ya, secara fisik kayak gitu ada keterbelakangan kayak gitu. Jadi mengapa di Indonesia ini juga hampir di seluruh dunia juga ya, itu dia fortifikasi yodium. Fortifikasi menambahkan iodin ke garam kayak gitu. Karena fortifikasi itu bahannya yang mau difortifikasi itu adalah yang memang biasanya dikonsumsi setiap hari. Seperti tepung, mie, terus apa namanya? Garam kayak gitu ya. Nah, ini dia kenapa sih kekurangan yodium itu dia bisa menimbulkan ini, gondok, keguguran dan lain-lainnya? Karena di sini yodium itu manfaatnya sebagai pembentuk hormon tiroid. Yang hormon tiroidnya itu dia fungsinya untuk kalorigenik, metabolisme protein, metabolisme karbo, vitamin A dan juga pertumbuhan saraf. Tanda fisiknya ini ya, gondok ya, goiter ya. BLR untuk anaknya, keratin juga. Jadi ini untuk yang ibunya pas waktu hamil dia konsumsi yodiumnya kurang ya, dan juga matanya juling. Jadi ketika kita menemui kayak gitu ya, oh ini anaknya matanya juling nih, ini bisa jadi pas waktu ibunya hamil, nah itu dia kekurangan yodium. Nah ini range-nya ya, kalau dia kekurangan yodium ringan itu 50 sampai 99 mikrogram per liter. Dan juga yang kalau berat itu kurang dari 20 ya mikrogram per liter. Ini grade Goiter tuh ada 4. Jadi satunya ini dia dibagi jadi 1A sama 1B ya, kayak gitu. Kalau 1A ini dia belum kelihatan nih, belum kelihatan baik dia datar maupun tengadah. Tengadah tuh maksudnya kita dangak kayak gitu ya, kita duduk atau berdiri tapi dangak wajahnya ke atas kayak gitu ya. Itu kan pasti akan kelihatan ya ininya, lehernya kayak gitu. Jadi dia nggak kelihatan. Tapi kalau dia dipalpasi, palpasi itu tangan kita nyentuh leher. Jadi kita nyentuh itu namanya palpasi kayak gitu. Jadi kalau kita palpasi itu kelihatan lebih besar dari ruas terakhir ibu jari. Jadi kalau kita pakai ibu jari gitu ya, kita tengadahin kayak gitu ya, misalkan ini lebih besar nggak sih kayak gitu, atau kita ini ya, kita apa namanya, raba-raba gitu pakai tangan ya, itu lebih ada kayak penumpukan nggak sih, atau agak besar nggak sih kayak gitu.
Kalau grade 1B, ini kalau kita tengadah itu tidak terlihat. Ya. Tapi kalau kita tengadahnya maksimal, kita dangaknya ke atas itu maksimal, nah itu agak kelihatan. Gitu ya. Ini juga bisa dipalpasi, jadi lebih besar lagi nih dari grade 1A. Nah, kalau di grade 2 ini, nah ini sudah ketika kita kondisinya datar kayak gini, kan datar ya, kayak gini ya. Ini sudah kelihatan di sini. Sudah agak ada bengkak kayak gitu ya. Nah, masuknya dia 1B. Kalau yang ini dia sudah grade-nya 3 ya. Jadi cukup besar. Dia sudah dari jarak berapa meter? 6 meter itu sudah kelihatan. Gitu. Nah, ini kekurangan sama kelebihan pemeriksaannya ya. Jadi kalau kelebihannya itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Karena palpasi itu kan bisa dilakukan siapa saja ya. Jadi kalau kita meraba gitu. Oh ini kayaknya kok leherku, di bagian leherku kok ada kayak beda gitu ya, ada pembengkakan gitu. Dan juga murah kayak gitu ya. Tapi kekurangannya itu dia tidak spesifik diakibatkan karena kekurangan gizi lainnya. Jadi tidak hanya karena kekurangan yodium nih, jadi makanya tetap harus cek biokimia kayak gitu. Terus ini juga ada bisa kejadian kesalahan atau perbedaan dalam penilaian. Ketika dipalpasi nih, misalnya, aduh ini aku merasa ini grade-nya grade 1A nih kayak gitu waktu aku raba nih kayak gitu. Terus ada orang lain yang ikutan raba nih misalkan, oh ini grade-nya 1B gitu. Jadi ada perbedaan penilaian. Terus selanjutnya defisit vitamin D. Jadi ini karena kekurangan vitamin D ya gitu. Jadi ini juga bisa dikarenakan kita kurang terpapar sinar matahari. Jadi kita konsumsi nih sumber vitamin D, tapi kita nggak pernah terpapar. Jadi nanti vitamin D itu kan di ini ya, di metabolisme sama tubuh dari D3 jadi D. Kayak gitu, vitamin D jadi D. Itu baru bisa dimanfaatkan oleh tubuh. Jadi kalau kita misalnya konsumsi susu nih kayak gitu, tapi kita nggak pernah terpapar sinar matahari kayak gitu. Nah, itu bisa jadi kekurangan vitamin D. Makanya kalau di daerah-daerah yang nggak ada panas kayak gitu ya, biasanya tuh minum suplemen vitamin D. Terus ini orang dengan diet rendah lemak dan juga vegetarian yang memang dia sumber dari vitamin D ya. Gitu. Simptomnya dia kelainan bentuk pada kaki, patah tulang dan juga kaki jadi lemah kayak gitu. Tanda klinisnya dia rakitis. Jadi kan vitamin D itu dia membantu penyerapan dari fosfor sama kalsium ya kayak gitu. Jadi kalau misalkan vitamin D-nya sedikit, nah penyerapan dari kalsium sama fosfornya juga akan tidak terbantu kayak gitu. Makanya tulangnya itu jadi lebih lemah. Nah, itu bisa mengakibatkan dia rakitis gitu. Dan juga pembentukan epifisal dan juga kaki bentuknya O kayak gitu ataupun dia bentuknya X gitu ya, agak miring kayak gitu. Kalau dewasa dia akan mudah terkena fraktur atau patah tulang gitu ya. Terus defisiensi asam folat. Nah, biasanya ini sering kita edukasi ya. Kalau asam folat biasanya, oh ini ibu hamil harus mengonsumsi asam folat. Jadi asam folat maupun zat besi itu dia sama-sama atau bentuk sel darah merah ya, membantu pembentukan sel darah merah. Jadi memang sebelum hamil kalau bisa kita sudah mengonsumsi asam folat gitu. Kalau sudah menikah terus sebelum hamil kalau bisa sudah mengonsumsi asam folat. Karena asam folat itu dia fungsinya untuk membentuk organ-organ vital. Gitu. Karena kan kita nggak tahu ya misalkan kita sudah hamil pas waktu minggu keberapa. Nah, kalau misalkan kita tidak mengonsumsi di minggu-minggu awal, nah, itu nggak bagus nih buat pertumbuhan vital dari si anak ini. Gitu. Nah, ini simptomnya, jadi ini pucat, mudah lelah, lemah, anoreksia, insomnia, dan juga depresi. Kalau untuk tanda klinisnya, jadi ada demensia, sering lupa ingatan ya, kayak gitu. Terus dia ada NTB. Kalau untuk ibu ininya ya, ibu hamil yang dia nggak konsumsi asam folat, nah ini bayinya bisa beresiko terkena neural defect. Jadi apa kalau ini spina bifida ya ini ya sama sebenarnya sama neural tube defect-nya. Jadi di sini dia kayak apa namanya? Kayak dia terbuka kayak gitu. Nah, di Indonesia ini juga pernah ada kejadian ya kayak gitu. Saya lihatnya tuh dari
dulu Indosiar itu kan sering ya kayak bantuan-bantuan kayak gitu. Nah, ini dia biasanya kan jarang banget soalnya itu apa namanya spina bifida itu, tapi ada kayak gitu. Nah, sebelum ke dieteri ada yang mau ditanyakan dulu? Ibu saya izin bertanya. Ya. Tadi kan ada grade 1, 2, 3. Nah, kalau udah grade 3 itu apa bisa besar lagi ya, Bu? Grade 3. Besarnya Yang itu, ya yang gondok ya. Kalau besarnya itu biasanya sudah segitu, nggak ada penambahan lagi. Nggak ada penambahan lagi. Tapi kalau untuk dia dikuranginnya bisa atau tidak nih, saya juga belum sampai situ nih, gitu. Karena kan dia kalau sudah besar itu kan susah ya untuk bayar. Jadi bisa tapi susah. Jadi kalau bisa, kalau memang sudah sampai di grade 2, nah itu segera dicek. Jangan sampai di grade 3 baru dicek. Karena kan dia secara fisik juga sudah mengganggu ya sebenarnya, yang mengganggu, menelan juga kayak gitu. Nah itu kalau untuk ininya, treatmentnya, kalau yang sudah gondoknya besar ini, saya kurang tahu pengobatannya bagaimana. Tapi secara pencegahan, sebelum ke grade 3, kalau bisa ini sudah ada pengobatan dulu, di grade 1 maupun grade 2. Kalau grade 1, yang tadi 1A, 1B, kemungkinan orangnya tidak sadar. Karena kan kita jarang ya, kayak lihat-lihat leher, kayak gitu. Kecuali kalau kita sering cerminan nih, oh kok ada yang beda, gitu. Itu pasti kita sadar. Gitu. Itu biasanya, tapi jarang yang dia udah jadi tempat 1 grade 1 maupun grade 2, grade 1A maupun 1B. Kalau grade 2, nah itu sudah kelihatan nih, pasti orang-orang juga bakal menyadari, kok lehermu tambah ini ya, tambah besar ya, kayak gitu. Ataupun misalkan keluarga sendiri ya, kalau orang berjilbab itu kan, ya kalau di luar nggak kelihatan lehernya kayak gitu. Ini dari keluarga menyadarinya. Gitu. Karena kalau kita lihat di ini ya, di orang-orang kayak gitu ya, pernah nemuin gondok nggak, orang gondok nggak? Kalau saya pernah itu besarnya ya segitu, dia menonjolnya memang kayak se apa tuh? Kamu tahu tolak peluru nggak? Kayak sebesar itu. Iya, itu saudara saya, Bu, kayak gitu. Udah kayak grade 3 gitu, Bu. Iya. Itu kalau Itu bisa udah grade itu grade 3. Berarti kalau apa, Bu? kalau orang lain sudah melihat itu benjolannya, sudah menyadari itu gondok, itu namanya sudah grade 3. Kalau grade 2 itu mungkin orang-orang tuh cuma mikirnya, kenapa tuh lehernya tambah bengkak. Nah, kita kan belum tahu ya, kita belum istilahnya belum kita belum bilang kayak oh itu gondok ya tuh, kan biasanya jarang ya. Kita bilang gondok tuh biasanya kita ke orang lain ya, misalnya orang lain tuh dia ada pembesaran tiroid gitu. Oh itu gondok gitu. Nah, kalau orang lain aja sudah mengatakan itu gondok, berarti dia sudah sampai ke grade 3 karena sudah besar. Gitu. Jadi kalau bisa jangan lama-lama lagi kayak gitu ya. Jadi ke vaskes terdekat ataupun ke rumah sakit, vaskes satu ataupun ke rumah sakit gitu. Gitu. Karena di situ pasti ada ini ya, ada kesusahan menelan juga, secara estetika juga nggak bagus. Nggak bagusnya tuh bisa jadi dia kepercayaan dirinya menurun gitu kalau keluar. Kecuali kalau misalkan dia ini ya berhijab gitu kan ya, bisa jadi nggak kelihatan gitu. Jadi dia nggak, kepercayaan dirinya juga nggak rendah gitu. Tapi itu tetap harus diobati kayak gitu ya. Baik, berarti masih bisa diobati kayak gitu ya, Bu? Nah, Atau itu harus ditanyakan operasi? ya, ditanyakan ya. Saya nggak tahu dia. Kalau obat itu pasti ya, tapi kalau penanganan lebih lanjutnya saya kurang tahu. Jadi nanti bisa ditanyakan kayak gitu ya. Ya, baik. Terima kasih. Ya. Selanjutnya pemeriksaan dieteri. Jadi kita melihat konsumsi pangan dari individu maupun rumah tangga. Ya. Jadi di sini dia untuk mengetahui kebiasaan makan, gambaran tingkat kecukupan bahan makanan dan zat gizi tiap kelompok, rumah tangga dan perorangan. Di sini disebut kelompok sama rumah tangga ini berbeda ya. Kalau rumah kelompok ini dia tinggalnya dalam satu kondisi. Misalkan kayak dia apa namanya kerja di pabrik itu kan ya ada asramanya kayak gitu. Walaupun dia usianya berbeda-beda, gendernya berbeda-beda, disebut kelompok gitu.
Terus kalau individu, dia fungsinya itu adalah pengukuran konsumsi makan hanya pada satu orang. Nah, ini untuk melihat asupan zat gizi secara individu. Kalau untuk keluarga, jadi ini kan gabungan ya dari konsumsi setiap individu ya. Ini juga bisa digunakan untuk menilai kecukupan ataupun kerawanan pangan di tingkat individu. Mengapa harus mengukur survei konsumsi pangan? Jadi yang pertama supaya untuk menilai dan monitoring makanan dan juga zat gizi, termasuk makanan tambahan kayak fortifikasi gitu ya, ataupun PMT gitu. Yang kedua, memformulasikan dan mengevaluasi kebijakan kesehatan dan juga pertanian. Jadi secara luarannya kayak gitu ya, misalkan ya ternyata 2021 ini dia tingkat kerawanan pangan di daerah Surabaya ini meningkat nih dari tahun sebelumnya. Kayak gitu. Jadi ini bisa dievaluasi kebijakan kesehatan maupun pertaniannya. Gitu. Terus yang ketiga, jadi melakukan penelitian epidemiologi. Jadi setelah kita tahu tadi ya, ini kerawanan pangan, oh ternyata tahun ini dia stunting di Surabaya dia meningkat nih kayak gitu. Jadi kita bisa melakukan penelitian, kita ingin menghubungkan status gizi dengan misalkan kalau anak sekolah gitu ya, status gizi dengan produktivitas atau status gizi dengan prestasi kayak gitu. Selanjutnya tujuan komersil. Jadi misalkan ini ya bisa dijadikan promosi juga. Jadi dengan masalah gizi ini, nah kita harus mengonsumsi apa nih? Misalnya produk yang memang dia sumber protein, kayak gitu. Karena memang ini status stunting di Surabaya ataupun di Indonesia dia lagi meningkat nih. Oh ini ada sumber makanan komersial yang dia tinggi ataupun sumber dari protein, jadi bisa dikonsumsi gitu. Tujuannya hampir sama kayak tadi ya, kenapa harus dilakukan kayak gitu. Yang pertama, mengetahui asupan zat gizi individu baik mikro maupun makro untuk keperluan terapi gizi. Terus mengetahui jumlah makanan yang dikonsumsi individu pada periode waktu tertentu. Jadi ada yang memang dia misalkan 24 hour recall 24 jam kayak gitu ya. Jadi cuma dia dikonsumsinya 1 hari sebelumnya. Ada toolsnya namanya FFQ, Food Frequency Questionnaire. Nah, itu untuk melihat pola konsumsinya selama beberapa bulan. Ini untuk melihat kebiasaan makanan individu, untuk mengetahui kekerapan konsumsi. Jadi lewat FFQ tadi ya, Food Frequency Questionnaire. Jadi dia misalkan konsumsi tempe misalkan, dia berapa kali nih? Apakah dia 3 kali dalam sehari? Apakah dia cuma 3 kali dalam seminggu? Jadi untuk mengetahui kekerapan seberapa banyak gitu ya dia konsumsinya. Jadi kalau FFQ Food Frequency Questionnaire itu dia ada waktunya ya, ada 1 hari, ada 1 minggu kayak gitu ya, ada dia 6 bulan gitu. Terus dia untuk mengetahui kualitas dan kuantitas asupan gizi keluarga. Terus mengetahui besarnya risiko kerawanan pangan dan juga rencana ya intervensi dengan jangka ketahanan pangan wilayah, dan mengetahui jumlah zat gizi sebagai fortifikan dan jenis bahan makanan pembawa vehikel untuk mengatasi defisiensi zat gizi. Jadi ketika kita survei konsumsi pangan, kita harus tanya juga dia konsumsi misalkan tepung ya gitu, tepungnya misalkan dia merek apa, mie instannya dia merek apa gitu, karena di situ kan pasti ada bahan fortifikannya ya kayak gitu. Jadi kita bisa melihat bahwasanya oh ini dia konsumsi vitamin A-nya ini memang dari fortifikasi produk ini kayak gitu. Tujuannya ini kalau individu sama populasi ya, kalau individu bisa menilai kebiasaan konsumsi dari individu, kalau populasi mendapatkan rata-rata konsumsi grup, menilai proporsi dari populasi yang beresiko. Jadi misalkan ya proporsi di populasi kayak gitu, kita mau menilai komposisi, kita mau menilai konsumsi pangan di sekolah, gitu ya, di sekolah SD gitu ya misalkan ya. Kelas 3, 4, 5 gitu. Nah, terus kita lihat nih, kita ini dulu, kita pakai antropometri dulu, BB sama TB nih.
Berapa yang obesitas, berapa yang normal, berapa yang dia kurus, kayak gitu. Terus setelah itu kita lihat ininya, apa namanya? Kita lihat asupannya. Kita pakai tools 24-hour recall. Jadi kita interview makanan kemarin. Kayak gitu. Terus kita lihat sudah sesuai dengan asupannya atau belum nih. Jadi setelah kita mendapatkan misalkan dia makan apa, jumlahnya berapa, pakai URT ya, ukuran rumah tangga gitu ya. Misalkan nasinya berapa piring, terus dia menggunakan gulanya berapa sendok, berapa gram garamnya dia berapa sendok. Jadi nanti sendoknya juga beda nih. Sendok teh maupun sendok makan gitu. Baru nanti kita olah data pakai aplikasi Nutrisurvey. Jadi ketahuan tuh energinya berapa, terus dia mikronutrien lainnya berapa, mikronutriennya juga berapa, gitu. Baru nanti kita hubungkan dengan kebutuhannya. Apakah dia sesuai dengan kebutuhannya, ataukah dia kurang dari kebutuhannya. Nah, ini kita hubungkan lagi dengan IMT-nya. Jadi ini untuk menilai proporsi yang berisiko, gitu ya. Nah, sasarannya itu tadi kan ada ini ya, individu kayak gitu ya. Nah, ini sebenarnya juga dibagi nih tidak langsung maupun langsung. Kalau tidak langsung ini dia pakai dia nasional, jadi surveinya secara nasional maupun rumah tangga. Jadi kalau nasional ini bisa pakai neraca bahan makanan. Jadi neraca bahan makanan itu untuk menilai kerawanan pangan dan juga ketahanan pangan di tingkat nasional. Jadi di sini nanti kita tahu nih berapa setahun ini berapa bahan makanan yang diimpor, berapa yang diekspor, berapa yang dia rusak, berapa yang dia dijadikan makanan hewan, itu tahu. Gitu, dari neraca bahan makanan ini fungsinya untuk memprediksi kebutuhan di tahun setelahnya ataupun untuk memprediksi juga kerawanan pangan di tahun setelahnya, dan juga untuk membuat kayak gitu ya kebijakan. Jadi misalkan oh ini ternyata kita impornya terlalu banyak kayak gitu, ataupun misalkan oh ini ekspornya ini kurang nih kayak gitu. Ataupun misalkan oh ini harganya terlalu mahal setelah pas waktu sebelum Idul Fitri maupun hari perayaan agama lainnya, ini harganya nggak terjangkau nih tahun ini. Akhirnya harga-harganya pasti dia juga mahal, gitu ya. Akhirnya daya beli masyarakat turun. Jadi gimana nih cara kebijakan tahun setelahnya, tahun depan? Jadi ini bisa makan neraca bahan makanan. Kalau rumah tangga ini ada beberapa ya, ada 24-hour recall untuk rumah tangga juga bisa. Ini salah satunya aja ya pakai food account gitu. Jadi ini dia bisa tiap individu dalam rumah tangga yang ditanya ataupun orang yang dia bertanggung jawab gitu ya ketika mempersiapkan makanan gitu. Kalau langsung yang ini ya, langsung itu dia ada prospektif sama retrospektif. Prospektif itu melihat konsumsi makanannya tuh ke depan. Jadi misalkan hari ini saya konsumsi apa, besok saya konsumsi apa. Jadi kita bisa mengisi sendiri apa yang kita konsumsi. Jadi ini food record, ataupun ada food record, ada weighing food, ada estimated food record, ada weighing food record. Kalau estimated itu kan kita ngisi sendiri nih, respondennya ngisi sendiri. Jadi ada tabelnya nih food recordnya. Misalkan saya konsumsi apa nih, kayak gitu. Kalau estimated itu kan mengestimasi ya. Nasiku saya konsumsinya satu piring itu gramnya nanti kan harus dikonversi ya, gramnya nanti yang isi itu yang penelitinya. Kalau weighing food record, nah itu respondennya harus nimbang. Jadi misalkan mau makan nih ya, kayak gitu, kita timbang dulu sebelumnya nasinya berapa gram, terus misalkan ayamnya berapa gram kayak gitu. Kalau nyisa nanti juga harus ditimbang lagi. Nanti dikurangin awal tadi berat yang awal dikurangi berat yang sisa. Nah, itu sama dengan berat yang dikonsumsi. Nah, gitu. Jadi prospektif itu dia yang dikonsumsi hari ini, besok maksudnya dia secara alur tuh ke depan. Gitu. Kalau retrospektif itu lihatnya ke belakang. Lihatnya ke masa lampau. Jadi misalkan mau FFQ. Jadi kita bisa pengen lihat nih konsumsi sehari-hari. Misalkan tempe itu kamu konsumsi setiap hari selama ini sebelumnya
setiap hari, 3 kali sehari, atau seminggu berapa kali, itu tinggal centang-centang kayak gitu. Food recall itu, kalau food recall 24 hour kayak gitu ya, itu kita melihat konsumsi 1 hari sebelumnya. Jadi 1 hari sebelumnya saja. Misalkan nanti kita hari ini gitu ya mendatangi respondennya jam 11 gitu. Nah, kita menginterview respondennya bilang bahwasanya yang mau kita gali itu adalah konsumsi responden kemarin dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Jadi kemarin. Nah, ini biasanya dia berdasarkan ingatan ya, food recall ini berdasarkan ingatan, FFQ ini juga berdasarkan ingatan. Jadi seringnya tuh sering lupa, makanya interviewnya tuh ya agak lama gitu. Kalau di awal-awal agak lama kayak gitu ya. Ini metode surveinya, jadi ini ada kuantitatif, ada kualitatif. Kalau kuantitatif itu biasanya karena di situ ada gramnya, jadi dia ada jumlahnya, kayak gitu. Berapa gram kayak gitu. Nah, ini ada food recall, 24 hour recall, ada food record, ada food weighing. Jadi ini estimated food record, estimated food weighing food record, ada food account, ada inventory method. Gitu. Kalau kualitatif itu nggak ada ininya, nggak ada gram-gramnya. Dia cuma misalkan FFQ tadi ya, food frequency questionnaire. Dia cuma dicentang-centang aja. Jadi di tabel itu sudah ada pilihannya tuh di atas. Gitu ya, dia 3 kali sehari atau berapa kali seminggu. Nah, itu dia dicentang-centang aja. Jadi untuk melihat kekerapan saja konsumsinya. Nah, ini tadi juga di awal ya. Jadi SKP individu, survei konsumsi per individu itu dia contohnya konsumsi 24 hour recall. Food weighing itu food weighing sama estimated food record, ada dietary history. Kalau kelompok ada food frequency questionnaire, food account, sama food balance sheet. Jadi neraca bahan makanan ya. Nah, ini saya contohkan hanya 24 hour recall ya, karena lumayan banyak ya ininya metodenya. Yang sering dipakai itu adalah food recall 24 hour recall. Food recall 24 hour recall. Kalau bahasa Inggrisnya 24 hour recall gitu ya. Jadi biasanya yang digunakan ketika melihat konsumsi individu gitu itu adalah recall 24 hour food recall 24 jam. Jadi kita melihat apa yang dikonsumsi kemarin gitu. Jadi ini tadi ya dari bangun tidur sampai tidur lagi yang kemarin. Atau misalkan mau pakai jam, tapi biasanya seringnya tuh yang ini nih, bangun tidur sampai dia tidur lagi atau sampai bangun lagi gitu. Ini data diperoleh melalui wawancara antara petugas survei dan juga subjeknya. Jadi interview dua arah gitu ya. Prinsip utamanya narasumber diminta untuk menceritakan. Jadi bukan dituntun gitu. Misalnya dituntun tuh kayak gini. Ibu kemarin pagi konsumsinya apa Bu? Nasi Bu ya. Nasinya berapa nih Bu? Jadi kita sebatas menanyakan Ibu kemarin hari apa nih? Kemarin hari Kamis kayak gitu. Ibu bangun tidur, setelah bangun tidur Ibu konsumsi apa nih? Jadi kita mempersilahkan si Ibu untuk menceritakan. Setelah bangun tidur saya minum air Mbak. Oh minum air gitu. Jadi ada step-stepnya sebenarnya recall itu. Tidak langsung kita menanyakan, misalkan minum airnya berapa gelas, dia nggak langsung kayak gitu. Jadi kita tanya makanannya dulu, sampai dia tidur lagi makanan dulu. Baru nanti kita tanya lagi nih makanan, terus URT-nya berapa, ukuran rumah tangganya. Jadi nasinya berapa piring, ya, ataupun berapa centong, kayak gitu. Nah, ini langkah food recall. Yang pertama, menanyakan konsumsi pangan 24 jam yang lalu tadi ya, dan mencatat dalam URT. Terus mengestimasi, tadi kan URT itu kan ukuran rumah tangga itu gelas, sendok makan, sendok teh, sendok sayur, kayak gitu. Besar kecil misalkan ini ya, pentol gitu ya, bakso kecil, bakso besar, kayak gitu. Terus habis itu menganalisis nih, dimasukkan di nutrisi survei, terus dianalisis energi dan zat gizi seharinya. Setelah itu dibandingkan, asupan energinya itu dibandingkan dengan kebutuhan. Nah, ini di mata wawancaranya yang pertama tuh quick list. Jadi quick list itu tadi,
Jadi menanyakan makanan apa saja dulu. Jadi kita tidak menanyakan ukuran rumah tangganya. Makanannya apa saja dulu, baru nanti kita review. Jadi reviewnya gini, Ibu, saya ulangi lagi Bu ya. Jadi Ibu hari Kamis kemarin, Ibu bangun tidur, setelah bangun tidur Ibu konsumsi air minum, setelah itu Ibu sarapannya nasi, terus tempe, tahu, terus dia sayurannya pecel Bu. Setelah Ibu sarapan pagi, Ibu mengonsumsi kopi. Nah, setelah itu Ibu pas waktu di tempat kerja, Ibu ngemil nih. Ngemilnya Ibu ada coklat nabati, 2 potong. Jadi itu direview dulu. Supaya apa review itu fungsinya? Supaya mengingatkan responden. Kira-kira ada yang ke-skip atau enggak nih? Ada yang terlupakan atau enggak? Terus yang ketiga baru gali. Setelah direview, tadi baru digali. Kira-kira dia berapa URT-nya. Oh, tadi Ibu tadi kan habis bangun tidur minum air, Bu, ya. Minum airnya berapa gelas, Bu? Gitu. Nah, biasanya nanti ada tools yang membantu kayak gitu ya untuk melihat porsi. Nanti ada buku namanya buku foto makanan kayak gitu. Terus yang keempat, tanyakan rincian konsumsi pangan. Tadi ya, itu yang rincian pangan ya. Hal yang ini maksudnya itu sesuai sama aktivitas itu, misalkan si respondennya ini dia seringnya misalkan pagi itu olahraga, terus dia kerjanya pukul 8 gitu misalkan. Nah, kita bisa menggunakan waktu itu untuk memudahkan responden mengingat. Nah, gitu ya. Terus yang kelima, review. Nah, review ini dari rincian ini ya. Reviewnya hampir sama kayak ini ya, tapi ini kalau review ini sudah bilang URT-nya. Misalkan, Ibu saya review lagi ya Bu konsumsinya kemarin Bu ya di Kamis. Jadi Ibu bangun tidur, setelah bangun tidur Ibu konsumsi air 1 gelas, setelah itu Ibu sarapan, nasinya 3 entong, gitu, terus tempenya 2 ukuran sedang, tahunya 1 ukuran sedang, pecelnya nih Bu, nanti didetailin pecelnya ada sayur bayamnya 2 sendok makan, terus togenya 2 sendok makan, gitu. Jadi di reviewnya seperti itu. Kalau ada makanan kemasan atau minuman kemasan, jangan lupa ditanyakan dia produknya apa ya, nama produknya. Nah, ini kelebihan sama kekurangannya ya. Jadi kalau kelebihannya dapat digunakan pada subjek yang buta huruf, kayak gitu. Jadi karena memang kan ditanya ini ya. Jadi si responden ini tidak membaca, kayak gitu, tidak menuliskan gitu apa yang dikonsumsi. Jadi enumerator yang menuliskan. Jadi respondennya itu cuma bilang aja. Ini relatif murah dan cepat kalau sudah terbiasa ya. Kalau pas waktu awal-awal mungkin agak lama gitu. Jadi enumeratornya juga membiasakan diri. Dapat menjangkau sampel yang besar. Kalau cepat ya, biasanya itu satu orang kalau kuesioner utamanya nggak terlalu banyak itu bisa 45 menit sampai 1 jam gitu satu orang. Yang ketiga dapat menjangkau, itu udah ya, dapat menjangkau sampel yang besar. Yang keempat dapat dihitung asupan energi dan zat gizi sehari-hari kalau sudah dianalisis gitu. Kekurangannya daya ingat subjek karena memang ini ya dia kan menanyakan yang kemarin kayak gitu. Kita aja paling ditanyain tadi pagi konsumsi apa itu kan masih inget-inget ya. Gitu. Terus yang kedua perlu tenaga yang terampil. Makanya biasanya sebelum ke lapang itu ada trainingnya. Yang ketiga adanya the flat slope syndrome. The flat slope syndrome itu jadi sindrom ini tuh ketika misalkan kita interview responden yang gemuk kayak gitu. Responden yang gemuk itu biasanya akan mengurangi konsumsinya. Pun juga ketika kita interview responden yang kurus itu akan melebih-lebihkan konsumsinya. Itu namanya the flat slope syndrome ya. Makanya di sini memang kita butuh komitmen dan kejujuran dari responden kayak gitu. Terus yang keempat, tidak dapat diketahui distribusi konsumsi individu bila digunakan untuk keluarga. Karena memang ini kan untuk individu ya, bukan untuk keluarga ya. Nah, ini kegiatan food recall ya. Jadi di sini ada alat bantunya nih. Jadi posisinya kalau bisa berhadapan kayak gini ya. Jadi ini alatnya, ada buku foto makanannya, ada food model. Nah, ini food model di sini tuh ada gramnya, di sini lebih mudah ya nanti untuk mengkonversi kayak gitu.
Jadi ini banyak ya food model. Kalau ini biasanya sudah dibagi-bagi nih. Halaman di awal nanti dia sumber karbohidrat, setelah itu dia protein. Ini apa namanya instrumennya ya. Jadi di awal tadi saya bilang kan quick list ya. Jadi ini ada tabel quick list. Jadi kita cuma waktu sama nama makanan, terus habis itu kan di review ya. Setelah itu baru kita ke detail makanannya. Jadi tadi kan menunya kita sudah tahu nih. Metode memasaknya apa nih, bakar, rebus, atau apa. Komposisinya, misalkan tadi pecel gitu ya, komposisinya, oh ini ada bayam, ada toge, terus ada kemangi, terus ada bumbu kacang, kayak gitu. Baru nanti kita ngisi URT-nya aja. Kita ngisinya sampai URT ketika kita berhadapan dengan responden. Konversinya ini dia setelah kita selesai ya, ada cleaning namanya. Kita mengkonversinya pas waktu cleaning. Misalkan di buku foto makanan tadi, buku foto makanan itu sudah ada gramnya. Kalau kita ngambilnya dari buku foto makanan, misalkan nasi ya, nasi dia 1 centong Magicom ya, kita tahu 1 centong Magicom itu kalau di buku foto makanan sudah ada gramnya nih. Kita langsung tulis aja gramnya. Nah ini contohnya ya, ini contoh URT-nya ya. URT-nya. Jadi misalkan 2,5 sendok makan kacang hijau itu berapa gram. Nah, misalkan tahu kayak gitu ya, 2 potong sedang berapa gram kayak gitu. Nah, ini contoh 24-hour recall-nya ya ini ya. Jadi waktu, menunya apa, detail bahan makanannya apa, terus dia ukuran rumah tangganya apa, terus dikonversi. Terus juga di sini tadi yang tadi tabel saya tuh ada apa namanya kemasannya ya kayak gitu. Jadi nanti misalkan dia makan atau minuman kemasan kayak gitu, dia bisa ditulis kayak gitu ya. Terus selanjutnya kesalahan sumber biasnya ya ini ya. Untuk responden, biasanya dia melaporkan identitas atau makanannya itu dia bisa dilebih-lebihkan atau sedikit-sedikitin, gitu ya, kayak tadi the flat slope syndrome. Gitu. Dia juga nggak ingat nih, karena memang 24-hour recall itu kan berdasarkan ingatan ya. Ini biasanya respondennya nggak terlalu ingat, makanya kita bisa mereview lagi, ataupun kita bisa mengingatkannya lewat aktivitas fisik. Aktivitasnya kayak gitu ya. Jadi misalkan jam pagi-pagi ibunya lari-lari. Jadi sebelum lari ibunya konsumsi apa ya kayak gitu. Jadi mengingatkan gitu. Mengingatkan berdasarkan aktivitasnya. Kalau untuk pewawancara atau enumeratornya biasanya mengabaikan pertanyaan tertentu, misalkan porsi nih. Karena kan porsi bakso itu kan beda-beda ya kayak gitu. Ataupun isi bakso di setiap daerah itu beda-beda. Bakso Malang sama bakso lain itu kan pasti kelengkapannya itu kan berbeda-beda. Nah, itu harus teliti kita ketika menanyakannya. Terus tidak menanyakan konsumsi suplemen. Jadi biasanya tuh di bawahnya recall itu, tambahan recall tuh ada pertanyaan mengenai suplemen. Jadi dia konsumsi suplemen atau enggak, terus dia berapa kali. Terus selanjutnya tidak benar dalam mencatat jenis makanan yang dikonsumsi. Tidak benar di sini maksudnya itu misalkan apa ya? Jenis makanan yang dikonsumsi. Jadi misalkan dia di bagian menunya kayak gitu ya, menunya itu dia nggak benar. Misalkan dia di daerah sini kayak gitu ya, di daerah sini, di daerah Jawa kayak gitu. Misalkan bilangnya kita kubis nih, kubis kalau di lain itu kan kol ya kayak gitu. Kita pakai bahasa yang nggak nasional itu juga salah satu bisa mengakibatkan kesalahan kayak gitu ya. Ataupun misalkan ya ibunya bilang minumannya nih ya, minumannya ini kopi saset kayak gitu. Nah, kita nggak tanya dia sasetnya berapa graman. Nah, itu bisa mengakibatkan kita bisa mencatat jenis makanannya itu salah. Makanya kita harus mengkonfirmasi kalau misalkan ada data yang kosong, baik dia dari minuman, makanan kemasan, ataupun ukurannya, itu bisa ditanyakan ke respondennya. Kayak gitu.
Terus kesalahan dalam estimasi juga, gitu. Estimasi ketika konversi ya ke gramnya itu ada kesalahan. Jadi sebelum diestimasi kita punya patokan, kayak gitu. Cara meminimalisirnya, yang pertama training enumerator. Jadi supaya tahu ya caranya, cara menginterview, terus apa saja yang perlu dibahas. Misalkan, oh ini cara pengisiannya gini. Ketika kamu menanyakan lewat kuesioner umum begini. Ketika kamu menanyakan menggunakan tabel 24 hour recall tuh stepnya begini. Kayak gitu. Jadi supaya persepsinya tuh sama. Gitu. Selanjutnya tryout. Jadi tryout itu dia ke lapangan, kayak gitu ya. Tapi dia bukan ke subjeknya, tapi subjek tryout-nya ini karakteristiknya sama subjek yang mau kita ambil. Misalkan kita responden kita yang mau kita teliti itu adalah sekolah A gitu. Nah, untuk tryout-nya kita bisa ambil di sekolah B karena dia karakteristiknya sama nih. Gitu. Nah, fungsinya tryout juga dia bisa mengetahui nih ketika wawancara satu orang tuh kita waktunya berapa lama gitu. Terus kendala lainnya apa nih ketika wawancara? Pertanyaannya masih susah dimengerti kah? Kayak gitu. Jadi nanti bisa ada perbaikan. Selanjutnya survei pasar lokal. Nah, ini lebih misalkan nih kalian misalkan kalian di Surabaya gitu. Mau interview di Madura gitu. Itu kan pasti makanannya tuh ada yang beda ya. Jadi kita bisa survei pasar dulu untuk mengetahui makanan di situ apa saja nih, namanya lah yang minimal tuh namanya apa saja. Oh kalau sayur misalkan nih ya, ini misal aja. Misalkan sayur sop. Oh sayur sop itu kalau di Madura dia namanya bukan sayur sop. Nah, itu kita bisa tahu nih dari situ. Ataupun misalkan kalau kita mau meneliti di sekolah B tadi kayak gitu ya, kita harus survei dulu nih. Makanan di sekitar situ apa saja? Karena kan pasti siswa maupun gurunya itu kan pasti konsumsi atau membeli makanan di sekitar situ gitu kan ya. Itu untuk cara meminimalisirnya. Jadi ada 3 cara ya, training, tryout, dan juga survei pasar lokal. Nah, sudah ya. Jadi dari sini ada yang mau ditanyakan?